Ya bisa iya bisa enggak, tapi kemungkinannya kecil ya kalau sebelum berangkat haji akan diumumkan. Jadi tidak perlu didorong-dorong, dipaksakan harus sebelum berangkat haji kemudian dikait-kaitkan bahwa nama tersebut disebutkan untuk kemudian minta didoakan di tanah suci. Menurut saya sudahlah kita pisahkan antara ibadah dengan politik. Nasdem dan Demokrat perang terbuka soal pengumuman cawapres. Anies malah diam. Terbukti Anies hanya boneka dan pesanan oligarki. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ya itu kesepakatan bersama, bukan hanya Mas Anies ya. Mas Anies sudah menyampaikan itu kepada ketua-ketua umum. Ini tinggal rapat bersama. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih, Anies saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial John Sitorus menyoroti Partai Nasdem dan Demokrat yang berselisih soal deklarasi cawapres Anies Baswedan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Partai Demokrat maunya cawapres Anies Baswedan diumumkan sebelum berangkat haji. Nasdem beda lagi, nama cawapres akan diumumkan setelah pulang haji. Sedangkan Anies hanya diam ngikut saja. Menurut John Sitorus, perbedaan pendapat antara kedua tersebut menandakan bahwa koalisi perubahan disetir oleh oligarki karena belum menemukan kata sepakat soal pinjaman uang. Hal itu disampaikan John Sitorus dalam akun Twitter pribadinya pada Selasa 20 Juni 2023. Sebelumnya, Partai Nasdem melihat kecil kemungkinan Anies Baswedan mengumumkan siapa sosok calon wakil presiden koalisi perubahan untuk persatuan sebelum berangkat menunaikan ibadah haji. Dikabarkan Anies akan menunaikan ibadah haji dan berangkat ke Makkah pada 22 Juni. Karena itu, Taufik memandang tidak perlu Anies didesak untuk mendeklarasikan cawapres sebelum ia berangkat ke Tanah Suci. Menurut Taufik, penentuan cawapres koalisi perubahan kekinian sepenuhnya menjadi kewenangan Anies untuk mengumumkan. Pasalnya, 3 partai di koalisi sudah menyerahkan mandat tersebut kepada Anies selaku bakal capres. Sebenarnya belum jelas juga apakah ada kesepakatan soal pinjaman uang atau tidak. Namun melihat fakta yang ada bahwa Anies seperti disokong oleh Bohir dalam setiap kampanyenya, maka ada kemungkinan Anies merupakan pesanan Bohir. Maka dari itu, wajar jika Anies disebut tidak lebih dari seorang boneka. Anies hanya politisi yang digerakkan oleh tangan-tangan pendana. Politikus yang bisa bergerak karena asupan dari Bohir oligarki. Sah-sah saja ketika melakukan penggalangan dana kampanye, yang aneh ketika dana tersebut kemudian diperjanjikan tertulis sebagai utang. Tentu patut untuk kemudian dipertanyakan, apakah hal tersebut kemungkinan berhubungan dengan pengerjaan proyek-proyek selama masa pemerintahannya? Apakah hal tersebut terkait dengan harga lem Aibon yang menjadi mahal waktu itu? Apakah itu kemudian bersinggungan dengan berbagai kelebihan bayar? Apakah hal tersebut berhubungan dengan proyek sumur resapan yang masif tapi kacau balau itu? Apakah itu ada hubungannya dengan berbagai proyek tak berfaedah di sepanjang masa pemerintahannya lalu? Jangan disalahkan bila kemudian timbul kecurigaan. Yang jelas pasti Anies Baswedan tidak semerdeka yang digambarkan. Anies Baswedan hanyalah politikus yang perlu uluran tangan Bohir untuk bisa mencapai tujuannya. Anies memang butuh pendana yang punya duit banyak saat ini. Karena kalau mengharapkan kadrun patungan buat biaya kampanye hampir mustahil. Malah kadrun yang akan minta nasi bungkus sama Anies. Cikeas, Caplin, dan Brewok, 3 nama yang saya sebutkan ini adalah oligarki. Jadi Anies mau tidak mau harus didukung oligarki. Tapi ngomong-ngomong, kadrun paham tidak apa itu oligarki? Jangan munafik. Kalau dukung lawan Anies disebut oligarki, begitu dukung Anies disebutnya donatur yang ingin Indonesia maju. Pret. Anies mau mengelak dan tampil bersih dari isu tersebut? Oh, tidak bisa. Tidak semudah itu, Bambang. Kebobrokan yang sengaja mau disimpan rapat-rapat wajib dibongkar dan ditunjukkan kepada publik. Anies sedang pusing saat ini, begitu juga dengan para Bohir. Cawapres belum sepakat, koalisi terancam bubar. Elektabilitas anjlok, mau minggat udah keluar duit banyak. Bisa rugi bandar ini. Bahkan mereka sedang dalam mode ofensif. Emosi sedang panas, darah hampir mendidih. Disenggol sedikit saja mereka langsung baperan dan sensi.
Bagaimana kalau menurut Anda? Dan langkah ada 4 aspek yang harus kita nilai. Nah, jadi terkait dengan IKN ini undang-undang. Saya sampaikan pada semua, ini adalah sebuah undang-undang. Selama undang-undang itu ada, ya dilaksanakan atas itu. Jadi bukan gagasan tok kan, tapi udah berupa undang-undang. Fix bakal lanjutkan proyek IKN kebanggaan Jokowi? Anies Baswedan beri penjelasan mengejutkan. Oh, ternyata langsung dibungkam Jokowi lewat investor luar yang keroyok IKN. Kadrun dan relawan Anies auto kicau. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Minat pasar memang berkembang luar biasa, minat dari para investor yang menghubungi kami, sehingga hampir 40 kali, tepatnya 39 kali lipat dari area-area yang memang kita siapkan untuk investasi pada tahap pertama ini. Jadi jangan dengarkan oposisi yang terus berusaha menghalangi pembangunan ibu kota baru dengan narasi pembodohan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Anies Baswedan sebagai kandidat kuat capres dari kubu oposisi dapat sorotan setelah dirinya mengaku akan melanjutkan mega proyek yang memakan dana fantastis ibu kota negara baru kebanggaan Jokowi. Mengenai hal ini, Anies memberikan penjelasan kembali layaknya penjelasan-penjelasan sebelumnya, yakni IKN yang sekarang telah menjadi undang-undang, maka siapapun pemimpinnya harus melaksanakannya. IKN ini undang-undang, saya sampaikan pada semua, selama undang-undang itu ada, ya dilaksanakan, sebatas itu, ujar Anies saat tampil di kanal YouTube Karni Ilyas Club. Ditanya lebih jauh, soal apakah jika nanti berhasil jadi presiden akan melakukan kebijakan baru terkait IKN, Anies menegaskan itu baru bisa diputuskan setelah berada di ranah eksekutif. Saat ini dirinya belum punya akses untuk menentukan mana yang harus dihentikan, dilanjutkan, diperbaiki, dan dievaluasi. Presiden Joko Widodo optimis bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara akan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara usai meninjau pembangunan proyek rumah menteri di kawasan IKN, Kabupaten Penajam, Pasir Utara. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, mengatakan saat ini pihaknya telah menerima sebanyak 167 komitmen dari investor untuk pembangunan di IKN. Komitmen itu berasal dari investor dalam negeri maupun asing. Bambang menuturkan komitmen yang disampaikan dalam bentuk letter of interest atau dokumen komitmen awal. Seperti yang dilansir dari kompas.com, Bambang mengatakan bahwa dari interest itu untuk menjadi kejadian kan ada prosesnya. Nah, apa yang terjadi? Kebanyakan dari mereka sekarang meminta data lapangan, misal mengenai topografi, air bersihnya hingga mengenai aliran listrik bisa masuk ke kawasan IKN. Hal tersebut ditanyakan agar mereka bisa menghitung bisnis plan-nya, menghitung rencana finansialnya. Bambang menuturkan investor pun masih memerlukan waktu untuk membuat studi investasi di IKN. Dia mengakui jika proses kepastian investasi di IKN butuh waktu dan komunikasi terus-menerus. Lebih lanjut, Bambang menjelaskan dari 167 letter of interest yang sudah ada, sebanyak 50% merupakan komitmen dari investor asing. Sebanyak 50% lainnya dari investor dalam negeri. Berita ini pastinya menampar keras Kadrun dan para pembenci Jokowi yang menolak pembangunan IKN tersebut. Sebelumnya kita ketahui bahwa Anies Baswedan membuat pendukungnya meradang. Pernyataan Anies yang memberi sinyal akan melanjutkan pembangunan ibu kota baru membuat para pendukungnya protes. Pernyataan itu pun langsung disambut kecaman oleh para pendukung Anies sendiri. Rocky Gerung dalam kanal YouTube pribadinya mengecam keras pernyataan Anies. Dia sampai mengancam akan mengompori relawan untuk meninggalkan Anies. Seruan Rocky Gerung itu bisa jadi mewakili kegelisahan para pendukung Anies yang lain. Mereka seolah tidak rela Anies melanjutkan program Pak Jokowi. Pernyataan Anies itu pasti memukul para pembenci Jokowi yang menjadi pendukung Anies. Mereka pasti bingung mau menyerang Pak Jokowi, tetapi jagoannya menyatakan ingin melanjutkan. Kalau tidak menyerang, tidak ada isu lain yang bisa mengangkat nama Anies. Pendukung Anies justru memberikan analisa bahwa pernyataan Anies itu untuk memuluskan jalan menjadi presiden.
Setelah menjadi presiden, undang-undang itu bisa saja direvisi. Analisa semacam itu justru merugikan Anies sendiri karena menimbulkan kesan bahwa Anies orang yang tidak bisa dipercaya. Pendukungnya justru mencemarkan nama Anies. Ironis sekali. Tapi yang jelas dengan datangnya investor berbondong-bondong ke IKN ini merupakan angin segar bagi Jokowi dan hal yang memuakkan bagi para pembenci Jokowi. Pembangunan IKN ini sangatlah penting guna membangun pemerataan di luar Jawa. Ini adalah bentuk keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, tapi gitu mata kadrun, para buzzer, relawan Anies yang matanya sudah dibutakan karena kebencian. Semoga saja IKN yang dibangun Presiden Jokowi ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Dan kita nanti tangisan kadrun yang melihat kesuksesan Jokowi. Bagaimana kalau menurut Anda?